Hai hai hai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 10. Menjadi mainan. Hana, Ayah, dan Septi tengah duduk di bangku yang ada di koridor. Mereka tengah menunggu Ira kembali dari ruangan dosen. Semua orang mengabaikan Hana, terkecuali Ayah dan Septi. Ada beberapa mahasiswa yang meliriknya dan mencoba untuk mendekati mereka. Namun Ayah dan Septi tidak mempedulikan tatapan kagum itu dan mengabaikannya saja. Sedangkan Hana, dia benar-benar menutup telinganya rapat dan tidak ingin mendengar apa-apa. Hana begitu asik memakan makanan ringan kesukaannya, serta satu botol minuman dingin di tangannya. Kok lama banget ya itu si Ira? Kesal Septi. Sudah hampir 10 menit mereka menunggu Ira, tapi belum kembali juga. Iya nih, tapi ngomong-ngomong, mana ya pengawal nona muda? Ayah melirik ke sana kemari, mencari laki-laki yang mengikuti mereka ke kampus. Bersenang-senanglah mereka, apalagi, sahut Septi dengan santai. Benar apa yang dikatakan Kak Septi? Para kakak-kakak itu pasti sedang bersenang-senang. Kini Hana ikut menyahut dengan makanan yang sambil diakunya. Tak selang lama, akhirnya Ira kembali dengan berjalan santai tanpa mempedulikan raut wajah Ayah dan Septi. Nunggu lama ya? Tanya Ira tanpa bersalah. Tidak kok kak, Hana juga santai aja nih. Kakak mau? Hana menawarkan makanan ringan yang di tangannya. Ira hanya mengangguk dan mengambil sedikit, lalu memakannya. Sama seperti Ira, Ayah dan Septi juga ikut meminta makanan ringan milik Hana. Itu sudah peraturan yang ditetapkan oleh Rian kepada semua orang. Apa yang diberikan oleh Rian dan Hana, maka ambillah. Jika mereka menolak, maka akan mendapat hukuman dan akan dikurung di ruangan gelap yang bau amis. Ayo non, ajak Ira menggandeng pergelangan tangan Hana. Hana mengangguk dan ikut melangkahkan kakinya meninggalkan tempat semula mereka duduk. Banyak orang yang menatap mereka saat lewat dan tentunya mereka menyindir penampilan Hana yang culun. Kok mereka bertiga mau ya temenan sama si culun itu? Iya benar, kalau aku sih amit-amit. Udah, dia bakal jadi mainan si Prilly pastinya. Iya, aku sampai lupa. Ucapan demi ucapan masuk begitu saja di telinga Hana. Tetapi, dia sama sekali tidak merasa terganggu. Sedangkan 3 gadis yang setia bersamanya merasa panas dan ingin menampar semua wajah yang menjelek-jelekan Hana. Mereka akhirnya sampai di kelas dan segera duduk. Di dalam kelas tidak jauh berbeda dengan keadaan di luar. Masih ada pasang mata yang menatap ke arah Hana. Tak selang lama, datanglah dosen ke kelas mereka dan mempersilahkan keempat gadis itu untuk maju ke depan. Saya akan memperkenalkan kepada kalian mahasiswi baru. Saya harap kalian semua bisa bekerja sama dengan baik nantinya. Ucap dosen itu dengan lantang. Dosen itu sedikit takut dan gugup. Dia adalah utusan Rian yang juga menjaga Hana. Mungkin ada 5 dosen yang diutus secara resmi oleh Rian. Namun, dosen yang sekarang sudah lama mengajar di kampus itu. Ya Pak, sahut semua orang yang berada di kelas dengan tidak ikhlas. Perkenalkanlah nama kalian masing-masing, suruh dosen itu dengan ramah. Ira pun maju dan berkata, saya Ira. Mereka tidak menyangka bahwa Ira begitu sangat dingin dan berkata begitu singkat. Ayah, sambung Ayah cuek. Septi,
Kini tinggal Hana yang belum memperkenalkan dirinya. Orang-orang yang melihat Hana ingin memperkenalkan dirinya langsung bersorak ribut di dalam kelas. Mending gak usah aja deh lu perkenalkan diri. Kami gak mau tahu juga. Soraknya dan diiyakan oleh yang lainnya. Diam, bentak Pak dosen dengan tegas. Diam, tidak ada lagi yang berbicara. Mereka tidak bisa membantah apa-apa lagi jika Pak dosen itu menegur mereka. Maafkan mereka semua, Nona. Saya akan menghukumnya nanti. Ucap Pak dosen pelan, karena posisi Hana dan dia berdekatan. Hana hanya tersenyum dan mengangguk. Sekarang, Hana sudah tahu bagaimana perasaannya diejek dan dipandang rendah. Perkenalkan, namaku Hana Akaira Anderson. Ucap Hana memperkenalkan nama lengkapnya. Tetapi sayang, semua orang tidak terlalu mendengarkannya. Mereka pun dipersilahkan untuk kembali duduk dan segera mengikuti pelajaran yang dijelaskan. Sementara di perusahaan yang menjulang tinggi di tengah kota, saat ini pemilik perusahaan itu tengah duduk di kursi kebesarannya, memainkan laptop miliknya dengan begitu cepat, mencari informasi tentang kecelakaannya. Ternyata rencana ini benar-benar bersih dijalankan. Tidak banyak yang begitu pintar memikirkan rencana ini. Gumamnya, itu adalah Han yang masih mencari tahu pelaku yang membuatnya kecelakaan. Di saat dia masih menekan papan ketikan laptopnya, tiba-tiba ada yang menelponnya. Apa ada sesuatu yang ditemukan? Tanya Han ketika tahu anak buahnya yang menelpon. Han yang mendengarkan penjelasan dari anak buahnya begitu senang dan langsung mematikan sambungan teleponnya. Ternyata rencana itu tidak bersih seperti yang kupikirkan. Han tersenyum. Dia mengutuk orang yang berada di balik semuanya. Kemudian, Han membuka file yang dikirimkan oleh anak buahnya ke email miliknya. Han melihat dengan seksama rekaman CCTV yang masih bisa dibuka. Padahal, seluruh CCTV sudah dihapus oleh anak buah Rian. Mata Han membulat sempurna menyaksikan mobil yang menabraknya waktu itu. Han melihat jelas plat mobil yang membawa si pelaku pergi. Plat mobil itu, anak buah Rian, ucap Han tak percaya. Sepertinya dia ingin bermain-main denganku. Baiklah, aku akan menemanimu bermain. Han tersenyum jahat sambil menatap rekaman CCTV yang masih ada di layar laptopnya. Dan di satu sisi, di kantor Rian, laki-laki tampan dan gagah itu tengah duduk di sofa panjang yang ada di ruangannya, ditemani dengan Dennis, asisten pribadinya. Asisten Dennis tengah mengupas buah apel untuk Rian makan. Sementara Rian tengah memainkan ponselnya, sedikit mencari informasi. Dennis, apa CCTV di rumah benar-benar tidak ada rekaman waktu itu? Tanya Rian yang masih memfokuskan matanya ke arah layar handphonenya. Tidak ada, Tuan. Mereka semua mematikan CCTV-nya, sahut Dennis dengan tenang. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk oleh seseorang dan segera dipersilahkan masuk. Ada apa? Rian memasukkan kembali handphonenya ke dalam saku jasnya. Ini rekaman di kampus Nona Muda, Tuan. Sahutnya menyerahkan handphone yang diberikan secara khusus oleh Rian. Rian mengambil handphone itu dan melihat rekaman berdurasi 1 menit itu. Melihatnya membuat raut wajah Rian tidak senang. Banyak yang mengejek adik kesayangannya membuatnya marah. Hukuman apa yang cocok untuk mereka semua? Tanya Rian seraya melemparkan handphone itu ke sudut ruangan. Dennis
Dan orang yang menyerahkan hasil rekaman itu tidak mempedulikan handphone tersebut. Menurut mereka, itu sudah biasa. Membuat perusahaan keluarganya bermasalah dalam 1 minggu. Dennis mengajukan hukuman yang pantas diterima oleh mereka yang mengejek Hana. Kau? Rian menatap orang yang berdiri di sebelah Dennis. Yang Pak Dennis ucapkan benar, bos. Sahutnya, dia adalah sekretaris pribadi Rian bernama Riko. Hei, apa kau tidak ada pemikiran lain? Sarkas Dennis menatap Riko dengan sinis. Riko dan Dennis memang sering berdebat. Namun, perdebatan mereka membuat Rian sedikit terhibur. Tidak ada, aku lagi malas berpikir. Sahut Riko santai. Dia mengambil anggur yang menganggur di atas piring, lalu memakannya. Sesuai perintah Rian, jika mereka hanya bertiga, maka tidak perlu berperilaku seperti atasan dan bawahan. Riko dan Dennis yang tidak bisa menolak hanya menuruti perintah dari Rian. Dan sampai sekarang, mereka sudah terbiasa. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah!